Manchester United seolah bangkit dari tidur panjangnya di bawah komando Michael Carrick. Setelah membungkam tetangga gaduh mereka, kini giliran Arsenal yang harus merasakan keganasan strategi sang legenda di Emirates Stadium. Kemenangan dramatis atas pemuncak klasemen ini menjadi bukti bahwa mentalitas juara setan merah telah kembali. Sinar harapan baru kini terpancar jelas di Old Trafford, menggantikan awan mendung yang sempat menyelimuti klub kebanggaan kota Manchester tersebut. Hasil positif ini sekaligus membungkam keraguan banyak pihak yang sempat meremehkan penunjukan Carrick sebagai pelatih sementara. Dua kemenangan beruntun melawan tim raksasa Premier League membuktikan bahwa taktiknya bukan sekadar keberuntungan semata. Para pemain yang sebelumnya terlihat lesu, kini tampil dengan energi meledak serta disiplin tinggi di setiap lini permainan. Rentetan hasil manis ini tak pelak memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan kursi kepelatihan United yang kian menarik untuk dinanti. Setan Merah baru saja menorehkan hasil gemilang dengan menaklukkan pemuncak klasemen sementara Premier League. Korban terbaru dari keganasan strategi Carrick adalah Arsenal yang sedang dalam performa terbaiknya. Kemenangan ini membuktikan bahwa United siap kembali bersaing di papan atas. Pertandingan yang berlangsung di Emirates Stadium tersebut berakhir dengan skor tipis 3-2 untuk keunggulan tim tamu. The Gunners harus menelan pil pahit berupa kekalahan kandang pertama mereka pada musim ini. Hasil positif ini sekaligus menjadi kemenangan kedua Carrick secara beruntun sejak ditunjuk sebagai pelatih sementara. Keberhasilan menumbangkan tim asuhan Mikel Arteta membuat persaingan gelar juara kembali memanas. Keunggulan poin Arsenal atas Manchester City dan Aston Villa kini terpangkas menjadi hanya 4 angka saja. Situasi tersebut tentu memberikan tekanan psikologis tersendiri bagi skuad Meriam London. Laga melawan Manchester United juga mencatatkan rekor buruk bagi pertahanan Arsenal yang biasanya kokoh. Ini merupakan kali pertama gawang David Raya kebobolan 3 gol dalam satu pertandingan sejak Desember tahun lalu. Mereka kini gagal meraih kemenangan dalam 3 laga Premier League terakhir secara berturut-turut. Jalannya pertandingan sejatinya didominasi oleh tuan rumah pada fase awal babak pertama. Bukayo Saka mengirimkan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti yang disambut oleh Martin Odegaard. Bola sepakan kapten Arsenal itu berbelok arah setelah mengenai Lisandro Martinez sebelum masuk ke gawang. Manchester United merespon ketertinggalan tersebut dengan mentalitas juara yang luar biasa. Bruno Fernandes sempat menyia-nyiakan 2 peluang emas di depan mulut gawang lawan. Namun, gol penyeimbang akhirnya lahir melalui aksi cerdik Bryan Mbeumo yang memanfaatkan kesalahan fatal Martin Zubimendi. Pemain asal Kamerun itu dengan tenang mengecoh kiper lawan setelah mendapatkan bola gratis tersebut. Mbeumo sukses menceploskan si kulit bundar untuk mengubah kedudukan menjadi imbang satu sama lain. Babak kedua kemudian menjadi panggung bagi Patrick Dorgu untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Dorgu sukses mengguncang publik Emirates Stadium lewat sebuah gol spektakuler yang menakjubkan. Tertinggal 1 gol membuat Mikel Arteta melakukan perubahan strategi secara masif dengan 4 pergantian pemain. Pelatih berdarah Spanyol itu memasukkan nama-nama seperti Ben White hingga Mikel Merino demi mengejar ketertinggalan. Julukan Setpiece FC kembali layak disematkan kepada The Gunners berkat gol penyeimbang mereka. Mikel Merino berhasil menyambar bola liar di depan gawang setelah Senne Lammens gagal melakukan tinjuan sempurna. Skor pun kembali imbang 2-2 dan membuat atmosfer pertandingan semakin memanas menjelang akhir laga. Namun, Setan Merah memiliki jawaban instan dan mematikan atas gol tersebut. Matheus Cunha muncul sebagai pahlawan kemenangan bagi Manchester United lewat aksi individunya. Pemain Brazil itu menguasai bola, lalu melepaskan tembakan melengkung indah yang tak terbendung. Kekalahan menyakitkan ini tentu memukul perasaan Mikel Arteta selaku juru taktik sang tuan rumah. Pria tersebut mengatakan bahwa situasi ini sangat perih, namun tim harus tetap bersatu. Sangat menyakitkan, tapi ini waktunya untuk tetap dekat dengan para pemain yang telah memberi kami momen-momen hebat. Kami semua ingin menang, kami harus belajar darinya,
Kekalahan adalah bagian dari kemenangan, dan kami harus menerimanya seperti ini, karena mereka perlu diingatkan betapa bagusnya mereka. Sementara itu, Michael Carrick merasa sangat bangga melihat perjuangan tak kenal lelah dari anak asuhnya. Hari yang bagus. Saya rasa kami harus mengerahkan banyak hal ke laga ini. Sangat banyak. Kredit untuk anak-anak. Saya sangat bangga terhadap mereka. Kami masih sangat baru. Mau itu setelah 10 hari atau 2 pertandingan, tidak akan pernah sempurna pada tahap ini, terutama saat melawan tim seperti Arsenal. Tetapi, ada sangat banyak hal positif yang bisa diambil, dan kami akan terus menambahkannya di hari-hari dan minggu-minggu yang akan datang. Kemenangan Manchester United ini tidak lepas dari sejumlah kontroversi yang memicu perdebatan panas. Gol indah Patrick Dorgu sempat diprotes keras oleh kubu tuan rumah karena dugaan handball. Bola terlihat memantul dari lengan pemain sayap tersebut sebelum melewati hadangan Zubimendi. Para pejabat Premier League di Stockley Park sempat memeriksa tayangan ulang insiden tersebut. Namun, wasit Craig Pawson tidak diminta untuk melihat layar monitor di pinggir lapangan. Keputusan Paul Tierney di ruangan VAR tetap mengesahkan gol tersebut dan memicu kemarahan dari fans Arsenal. Rentetan hasil positif melawan Manchester City dan Arsenal membuat wacana mempermanenkan Carrick semakin menguat. Banyak pihak mulai membandingkan gaya kepelatihannya dengan Sir Alex Ferguson yang legendaris. Carrick dinilai mampu mengembalikan jiwa permainan United yang sempat hilang. Sistem permainan direct football dan serangan balik cepat menjadi ciri khas strategi pelatih muda ini. United bermain dengan memanfaatkan 1-2 sentuhan untuk membongkar pertahanan lawan secara efisien. Namun, ujian sesungguhnya bagi Carrick adalah saat menghadapi tim yang bermain bertahan total. Harry Redknapp selaku mantan pelatih Carrick di West Ham United memberikan dukungan penuh kepada anak didiknya. Redknapp yakin bahwa gelandang elegan itu adalah sosok yang tepat untuk Old Trafford. Saya yakin Carrick mampu memaksimalkan potensi tim ini, dan jika dia berhasil, tidak ada alasan mengapa dia tidak layak dipertimbangkan untuk posisi pelatih kepala di akhir musim. Roy Keane yang dikenal kritis justru meragukan kapasitas Carrick untuk jangka panjang. Legenda asal Irlandia itu menilai Manchester United butuh pelatih dengan profil lebih besar. Meskipun United memenangkan setiap pertandingan hingga akhir musim, saya tetap tidak akan memberinya pekerjaan itu. Saya tetap tidak yakin dia orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Sama sekali tidak. Pendapat senada juga diutarakan oleh Gary Neville yang menyarankan klub mencari pelatih berpengalaman. Neville menyebut nama Thomas Tuchel atau Carlo Ancelotti sebagai kandidat yang lebih ideal. Manchester United telah beberapa kali bertindak secara emosional dalam 12 tahun terakhir. Jujur saja, saya sangat senang dengan 2 minggu terakhir ini. Keakraban dalam apa yang saya saksikan terasa seperti saya menonton tim saya bermain lagi dengan benar. Mereka bermain dengan baik, dengan intensitas tinggi. Saya pikir sudah tepat jika Carrick tetap memegang jabatannya hingga akhir musim dan kemudian menyerahkan tongkat estafet kepada Tuchel atau Ancelotti, seseorang yang sekelas dengan mereka. Kini Manchester United memiliki kesempatan untuk mempercayakan masa depan klub pada pelatih lokal Inggris. Eddie Howe telah membuktikan bahwa pelatih lokal mampu bersaing di level tertinggi bersama Newcastle United. Carrick memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk mengikuti jejak kesuksesan tersebut. Carrick juga menunjukkan kepedulian lebih terhadap para pemain muda akademi dibandingkan pelatih asing sebelumnya. Hubungan harmonis dengan para pemain menjadi nilai tambah tersendiri bagi pria kelahiran Wallsend tersebut. Tugas Carrick selanjutnya adalah menjaga konsistensi performa Setan Merah di sisa musim kompetisi. Dapatkah Carrick menepis semua keraguan itu dan dapat memenangi sisa laga musim ini bersama Setan Merah?